Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Puji Susanto dari SMA Negeri 1 Bumiayu, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Kesempatan ini dalam panen hasil belajar, saya akan menampilkan aplikasi untuk negeri, yaitu tentang sistem integrasi penilaian digital yang saya singkat dengan SIPAT. SIPAT adalah aplikasi sistem administrasi penilaian. Aplikasi ini berbasis web atau database, meningkatkan efisiensi akurasi pengelolaan data siswa dalam penilaian secara otomatis beserta laporan serta kolaborasi yang mudah, menghemat waktu, mengurangi kesalahan, memberikan wawasan yang berharga, solusi inovatif untuk efisiensi dan kualitas penilaian yang lebih baik. Penilaian akhir diintegrasikan dengan persamaan konversi. Karena diintegrasikan ini, maka saya sebut dengan SIPAT. Sehingga dari berbasis web, nanti akan kita masukkan di dalam integrasikan dengan Excel. Kenapa harus SIPAT? Karena aplikasi ini bisa digunakan untuk semua jenjang, baik SD, SMP, SMA, SMK, bahkan MI, MTS, MA pun bisa. Menggunakan localhost jaringan sekolah. Kenapa localhost? Karena semua sekolah di Indonesia, SMP, SMA, hampir dan SD, kemungkinan dulu pada saat UNBK semuanya menggunakan localhost. Localhost inilah yang dipakai di dalam penilaian secara digital ini, sehingga dengan memanfaatkan sistem localhost ini. Saya juga akan menggunakan server sekolah. Semua sekolah semua punya server untuk UNBK. Itu bisa dimanfaatkan di dalam aplikasi ini. Latar belakang, kemajuan teknologi jelas seiring dengan perkembangan zaman, aksesibilitas, fleksibilitas, pengurangan kesalahan, keamanan data, analisis yang lebih baik, pasti itu. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, pasti. Sekarang dengan SIPAT, Bapak Kepala Sekolah atau stakeholder sekolah bisa langsung melihat nilai-nilai yang ada di murid yang diberikan oleh guru, akurasi, aksesibilitas, analisis data serta mengurangi beban administrasi, karena ini guru tidak harus sekarang menggunakan tulis tangan, tetapi bisa memanfaatkan gadgets yang ada di beliau. Hampir semua guru 100% kemungkinan sudah menggunakan gadgets. Capaian dan langkah, saya akan menggunakan penguatan komunitas. Di dalam modul 1 ada komunitas yang sudah kita bentuk. Kebetulan komunitas yang sudah saya bentuk adalah komunitas digital. Melakukan kerjasama dengan ahli, kemudian uji coba aplikasi ke dalam pendidikan lainnya, kemudian sosialisasi program. Ini sosialisasi program sudah sering dilakukan, yaitu adalah dengan teman-teman melibatkan komunitas. Struktur program dan mitra. Saya kepala sekolah pasti, tim manajemen program, komunitas digital sekolah, tenaga ahli. Hampir di semua sekolah ada eskom. Hampir di semua sekolah punya admin. Hampir di semua sekolah banyak guru yang sudah menguasai digital ini, sehingga akan memudahkan sekolah untuk menggunakannya. Tantangan adalah jelas infrastruktur. Ini kadangkala server yang sudah lama terpakai rusak. Pelatihan terbentur dengan dana-dana, waktu, dan lain sebagainya. Keamanan data pasti itu. BSI yang kemarin heboh dalam beberapa hari
tidak bisa diakses karena datanya jebol. Itulah riskannya di dalam digitalisasi. Integrasi sistem ini belum terintegral karena apa? Belum bisa masuk ke dalam dapodik, masuk penilaian yang lain, masih dalam bentuk satu sendirian. Kesenjangan digital, antara daerah kota, daerah kampung, tentunya beda di dalam penguasaan digital ini. Sehingga kalau di kota, siswa itu langsung bisa ngakses. Cuman kalau di kampung, kesulitan. Perubahan budaya ini adalah pada user, yaitu adalah pada guru. Rata-rata guru yang sudah nyaman dalam zonanya. Sehingga susah sekali untuk menggerakkan perubahan-perubahan dari zona nyaman tersebut. Manajemen perubahan, pasti itu. Ini adalah ada perlu trik-trik tertentu menghadapi guru-guru yang sudah pada zona nyaman tersebut. Dukungan teknis ini menjadi tantangan tersendiri. Seperti itu yang dalam awalan untuk sifat. Sifat yang kita kenal, ya kan? Nanti adalah seperti ini. Sifat itu punya 3 user, yaitu sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai admin. Berarti di sini misalkan saya masuk di dalam guru. Nanti guru itu dapat melakukan satu pengaturan asesmen, penilaian, input nilai, download nilai, cetak nilai. Kalau ada download berarti ada cetak kan? Nomor 2, wali kelas, dia hanya coba cetak laporan nilai secara keseluruhan tentunya. Admin, ya kan, sebagai user admin segalanya ini ya. Yang jelas yang pertama dia harus mengatur kelasnya, berarti membuat kelas. Kemudian kelas harus dimasukkan siswanya. Dia juga harus menginput data guru, berarti sesuai dengan jadwal kelas ini gitu. Kemudian data mengajar guru, berarti X ngajar di mana, Y ngajar di mana, Z ngajar di mana. Kita tinggal klik-klik saja, sederhana banget. Kemudian juga admin dapat mencetak laporan nilai. Ini adalah tampilan sifat, ya kan? Ini adalah halaman admin, ada beranda, data kelas, data siswa, mapel, guru, mengajar. Kita masuk satu persatu, kita tampilkan satu persatu, yaitu adalah tampilan pada admin, yaitu kelas. Yang pertama, kelas itu bisa diinput secara manual, sehingga di sini misalkan 10 Merdeka 1. Mohon maaf, SMA Bumiayu menggunakan Merdeka karena ada kurikulum Merdeka. Jadi 10 Merdeka 1. Wali kelasnya siapa? Tinggal diklik gini, klik. Nah, di sini ini akan muncul. Bisa juga dengan menggunakan template. Kalau kelamaan, maka bisa menggunakan template. Bisa, kalau dia masukkan satu persatu kan kelamaan tuh. Maka kalau misalkan 30 kelas masukkan selesai dia. Nah, kemudian siswa manual. Nah, di sini siswa yang pertama muncul kayak gini nih. Kita klik list siswa, nanti akan muncul seperti ini. Kalau yang seperti ini, yang di atas ini adalah ditulis secara manual, diinput secara manual. Yang template ini adalah dimasukkan secara upload template, sehingga sekali klik siswa itu bisa masuk semuanya di dalam sistem. Tampilan admin untuk data guru. Nah, ini juga sama, hampir sama semuanya. Ini juga guru bisa dimasukkan secara manual, bisa juga dimasukkan secara template. Berarti pakai template. Berarti di template-nya pakai Excel. Akan jauh lebih mudah kalau misalkan gurunya jumlahnya sekitar 70. Kalau guru untuk SD mungkin 6, nggak begitu masalah. Tapi kalau 70 ditulis manual, kasihan untuk adminnya. Kita masuk untuk data mengajar. Ini adalah data mengajar Bapak Ibu. Berarti di sini adalah bisa dengan upload, bisa juga dengan manual. Input guru mapel.
Kalau perlu ini adalah satu persatu karena ketakutan kalau misalkan secara upload template walaupun bisa dilakukan, tapi takut kalau guru tersebut nanti jadwalnya tidak sesuai jadwal, sehingga rata-rata kalau yang di sini di-upload dengan cara manual. Input data mapel akan keluar seperti ini. Jumlah mapel yang akan dimasukkan di kelas itu ada berapa? Misalkan 11, karena di sini SMP. Lupa, ini kan SMA, kok mapelnya SMP nih? Ya, memang saya sengaja menunjukkan bahwa sifat bisa digunakan selain di SMA, juga bisa di SMP. Oke, terakhir untuk admin. Oke, ini adalah tampilan untuk cetak nilai ya. Ya, PSTS, saya masukkan PSTS ya. Oke, tengah semester kemarin. Oke, kalau kita klik maka akan muncul gini. Ini adalah cetak nilai. Nah, di dalam pencetakan nilai ini bisa dalam bentuk soft copy, bisa bentuk dalam hard copy. Soft copy dalam bentuk PDF. Ini akan sangat mendukung apabila sekolah menggunakan WhatsApp auto langsung otomatis kita menggunakan klik, sekali klik nilai siswa itu bisa langsung masuk ke masing-masing siswa, WhatsApp auto ya. Kemudian hard copy dengan sedikit sentuhan saja itu bisa dipakai. Hard copy ini adalah dalam bentuk kertas. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, nilai ini. Nah, ini adalah nilainya Bapak Ibu. Nilainya. Loh, Pak, kenapa kok di atas kosong? Karena gurunya belum ngisi. Sehingga untuk tanda supaya kalau gurunya belum ngisi, maka di sini garis tidak saya lengkapi biar oh iya ini gurunya belum ngisi, seperti itu. Ketakutannya kalau misalkan nilai 0 itu tetap ada garis, tapi kalau dikosongi blong ini tidak ada garisnya. Oke, itu adalah tampilan untuk admin Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana untuk guru? Guru sederhana Bapak Ibu, tidak akan susah-susah guru di dalam menggunakan sifat, yaitu dia cuma ada data assessment, nilai, cetak PSTS-nya, yaitu di sini adalah ada beranda ya, data assessment, kita coba masuk ke dalam. Oke, assessment, kita pilih input assessment, kemudian kategorinya, berarti assessment itu kan ada 3 tuh, harian, setengah semester, akhir tahun ya, atau akhir semester. Di dalam assessment harian ini bisa digunakan ulangan harian 1. Kalau misalkan fisika, ulangan harian hukum Newton 1, ulangan harian misalkan ya Archimedes dan lain sebagainya. Sehingga tinggal input namanya, baru input nilainya. Di sini klik nilainya yang ada di pojok pojok kanan bawah ada klik nilai, maka nanti akan siswa langsung memasukkan guru tersebut ngeklik itu, maka akan muncul daftar nilai ini yang harus diisi. Sehingga masukkan nilai. Oke. Kalau ingin disimpan berarti langsung disimpan. Nilainya by name, tidak bisa diimpor. Mohon maaf, ini biar untuk ketelitian guru saja. Karena nilai ini bisa dimasukkan melalui gadget. Oke. Kemudian nilai dalam dicetak. Maka kalau dicetak nanti akan muncul seperti ini, diklik cetak. Nanti akan muncul gini Bapak Ibu nilainya. Kalau nilai akhir assessment-nya ini banyak ya berarti munculnya banyak juga. Ya kan? Kalau karena cuma 1 ya berarti 1 aja yang baru dimasukkan. Kalau kemudian cetak nilai di sini diklik, nanti akan dalam bentuk worksheet. Nah ini adalah dalam bentuk worksheet atau spreadsheet atau Excel yang dikenal dengan kita, ya kan? Spreadsheet di sini. Nah, inilah yang saya integrasikan di dalam penilaian ini, yaitu adalah dengan dari spreadsheet itu, maka akan saya kopikan di dalam aplikasi konversi nilai. Nah, ini adalah sudah dikembangkan sudah lama, sudah dimasukkan di dalam blog saya, di blog di web blog saya banyak yang udah download juga. Di sini adalah misalkan nilainya Bapak Ibu. Kenapa kok ini dibutuhkan? Karena kemarin beberapa guru saya lihat kesulitan di dalam meng-up atau mengkonversi atau penyesuaian
dengan harapan. Berarti di sini misalkan contoh nih, nilai yang dimasukkan ternyata, oh ya nilainya ini 25 Bapak Ibu. Nilai terendah kan? Oke, ternyata di sini 98. Kalau nilai ini dijadikan misalkan nggak usah 98 lah, 90 aja nilai maksimalnya ya. Oke, 90. Berarti di sini ada nilai. Oke. Kita harapannya nilainya jadi 95. Maka dari 90 ini ditambah 5. Berarti baru 95. Tetapi kalau 25 ditambah 5 baru 30. Dia tetap kesusahan untuk meng-up-nya. Jika kalau dilakukan satu persatu, nanti cenderung kesalahan, human error-nya tinggi banget. Maka dengan aplikasi ini, misalkan 25, kita jadikan nilai minimal berapa? Misalkan 75. Oke. Maka nilai terendah ini tetap di terendah, nilai yang tertinggi 98 tetap di tertinggi. Nah, misalkan di sini nih 90 tertinggi ya. Ini tak ganti 91. Dia tertinggi juga 95. Maka yang 90 dia turun. Nah, di sini nih. Ini lupa ini kok kenapa kok ini turun? Oke, di sini karena kemungkinan komanya itu terlalu dekat. Oke, karena mau lagi pendekatan kan. Oke, jadi di sini nilainya Bapak Ibu. Sehingga dengan tabel konversi ini, guru akan lebih mudah di dalam melakukan pengelolaan penilaian. Oke, saya teruskan di dalam slide-nya. Oke, ini adalah worksheet-nya, tabel konversi nilainya. Copy paste secara otomatis nanti akan berubah total Bapak Ibu. Oke, yang terakhir adalah testimoni teman sejawat. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Eni Puji, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Bumiayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Puji Hastuti dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Di sini saya akan melakukan testimoni terhadap hasil karya CGP atas nama Eko Puji Susanto, SPD MPD, tentang sistem penilaian integrasi digital. Sistem penilaian digital ini sangat luar biasa. Prosesnya cepat, efisien, dan sangat mudah digunakan. Saya sangat terkesan dengan kemampuan sistem ini untuk memberikan penilaian secara objektif dan akurat. Sistem ini benar-benar menghemat waktu dalam melakukan penilaian, sehingga kami dapat fokus pada pengembangan pendidikan. Terima kasih kepada Pak Eko Puji Susanto yang telah mengembangkan sistem penilaian digital ini. Itu saja testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kedua, testimoni dilakukan oleh Bapak Dani Hamdani. Kebetulan Pak Dani adalah guru TIK di sekolah kami, sehingga dia juga disebut sebagai tenaga ahli kami. Banyak masukan-masukan di dalam pengembangan aplikasi ini. Berikut testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Siddiq Hamdani Eskom, guru SMA Negeri 1 Bumiayu. Saya di sini akan melakukan testimoni hasil karya CGP dengan Bapak Eko Puji Susanto, SPD MPD. Di sini saya akan melakukan testimoni tentang sistem penilaian integrasi digital. Jadi penilaian digital ini benar-benar mengubah cara kami melakukan penilaian yang sebelumnya proses penilaian secara manual. Di sini memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Namun sistem ini sengaja ya dengan Pak Eko ini dibuat ya menjadi lebih efisien, terorganisir dengan baik. Yang setahu saya melihat aplikasi yang diperagakan, kemudian saya mencoba di aplikasi analisis penilaian ini. Di sini menunya sangat komplit. Di sini saya lihat mulai dari ada menu untuk login dari guru, kemudian sebagai wali kelas, kemudian sebagai admin. Sempat saya lihat aplikasinya dan saya testimoni itu
namanya sistem informasi nilai Q, kalau disingkat itu SINIK. Ini meliputi yang pertama di sini efisien dan akurat, kemudian pengelolaan data siswa secara otomatis, kemudian laporan kolaborasi yang mudah, kemudian hemat waktu, kemudian mengurangi kesalahan dan bisa memberikan referensi. Kemudian jika menginputkan data siswa di sini, saya coba di sini bisa satu-satu ataupun bisa secara keseluruhan. Jadi sangat luar biasa nih Pak Eko Puji Susanto membuat fitur-fitur dalam aplikasi ini. Kemudian sistem penilaian digital ini bisa memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas penilaian dan pengajaran di sekolah kami. Alhamdulillah, yang biasanya manual bisa memanfaatkan penilaian digital ini dengan efisien dan sangat baik dan luar biasa. Demikian dari saya. Terima kasih luar biasa Pak Eko. Selamat dan sukses selalu. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sediakan ada channel YouTube yang untuk kegiatan ini. Kemudian juga ada download filenya. Saya di Bitly Eko Susanto minus CGP 7 minus nilai. Saya sediakan link barcode di tenda kami. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.